Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Dapur Sastra Jakarta dan pecinta sastra di mana saja Anda berada. Kembali Dapur Sastra Jakarta menghadirkan acara Bincang Berbagi Inspirasi. Kali ini adalah edisi kedua, menampilkan sahabat kita, Bang Jamal Rahman Irot. Beliau adalah seorang penyair, musisi, serta fotografer yang tinggal di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saat ini Bang Jamal menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah yaitu KPUD di kabupaten tersebut. Oke, saya Risa Curia akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Saya harap Anda tidak beranjak dari layar kaca siaran langsung ini sehingga sampai acara ini selesai. Sebab jika tidak, Anda akan ketinggalan informasi yang menarik, inspiratif, dan bermanfaat yang akan dibagikan langsung untuk pemirsa yang ada di layar kaca ini. Sebelum nanti kita panggil Bang Jamal, kita akan tampilkan terlebih dahulu penampilan musik dan puisi dari sahabat kita, yaitu Jane Anastasia Angela Lumi dan Natasha Aurelia Lumi dari Manado. Kita akan cek terlebih dahulu beliau berdua sudah on apa belum. Oke, sebentar ya. Oke, Jen sudah masuk? Sudah ada? Ya, Jen bisa dikonfirmasi, bisa masuk? Bisa masuk di siaran kita? Oke, selamat datang Jen Anastasia. Halo. Halo, apa kabar Manado? Manado luar biasa, gimana? Alhamdulillah. Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya juga luar biasa. Oke, dalam kesempatan yang manis ini, kesempatan yang indah ini, silahkan Jen dan Natasha menampilkan apa nih? Musik dan ini ya? Musikalisasi dan baca puisi ya? Musikalisasi ya, puisi dan puisi. Oke. Untuk itu, sepenuhnya waktu saya silahkan. Tepuk tangan dulu untuk Jen. Mari saya persilahkan. Ya, pertama-tama selamat malam dulu Mbak Risa dan para sahabat Dapur Sastra Jakarta dimanapun berada. Salam hangat dari kami di Manado buat kalian semua, Tabea, Kak Jamal, stay tune from Ball Team. Jadi pada kesempatan ini kami berdua sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Dapur Sastra Jakarta. Dan khusus malam ini kita akan mengupas tentang sosok ketokohan seorang Jamal Rahman Irot. Jamal sendiri bagi saya adalah seorang sahabat yang spesial. Kami telah berteman ya kurang lebih sejak 8 atau 9 tahun lalu. Walaupun memang jarang ketemu karena berbagai kesibukan, tapi kami pernah beberapa kesempatan manggung bersama dan juga bersama juga dengan Tasya, dan kami juga dipercayakan pernah untuk menggarap sebuah musikalisasi puisi karya dari Jamal sendiri. Pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah puisi dari Kak Jamal yang berjudul Sepi yang Mengubur. Sepi yang Mengubur, karya Jamal Rahman Irot. Akhirnya aku berbincang pada tembok debu
kabar yang mungkin takkan pernah tiba. Angan yang menampung risau dan segenap harap. Meski tembok tetaplah tembok, di sini kami bisa saling bicara. Ketika waktu menjadi dinding, almanak pun usang memerangkap ego. Pertarungan hidup mati kaum papa yang belum menjadi retorika perjuangan kini mulai terbaca meski masih salah. Dulu aku mengira bisa menanam benih padi dan menuainya sudah sebentuk beras di kepalaku. Dulu aku mengira bisa memahami getir para petani ketika panen diterkam tengkulak. Dan justru di sini aku takluk ada sepi, dan kau tahu kesunyian itu lebih, dan dia mampu mengubur. Dan ketika desau angin pun tak bisa lagi kudengar, bahkan sekedar menyapa. Akhirnya aku berbincang pada tembok debu dan angan-angan, menunggu kabar yang mungkin takkan pernah tiba. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali penampilannya. Keren. Terima kasih sudah bersedia mengisi acara pada malam hari ini. Jane dan Natasha, salam hangat dari Bekasi, dari Jakarta. Semoga Manado tetap berbahagia. Oke, terima kasih. Amin, makasih. Sama-sama. Bang Jamal, belum bisa masuk ya? Ya, Dapur Sastra Jakarta dan pemirsa pecinta sastra di mana saja berada, tadi kita sudah saksikan bagaimana penampilan duet cantik dari Jane dan Natasha. Keren sekali. Sebagai pembuka dan penghangat acara kita pada malam hari ini. Bang Jamal sudah bisa on? Mungkin masih terkendala teknis di sana kali ya. Ya, Bang Jamal silakan masuk dan aktifkan videonya. Sudah masuk, alhamdulillah. Halo Bang Jamal, bisa mendengar suara saya?
Sudah bisa terdengar? Bisa. Suara saya gimana suara saya? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa terdengar ya. Gimana kabarnya Bang Jamal? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita di layar kaca Anda semua. Mohon jangan pernah beranjak sampai acara ini selesai, karena Anda akan ketinggalan informasi-informasi yang inspiratif yang akan dibagikan oleh Bang Jamal nanti. Oke, tetap on di sini dan jangan beranjak pergi. Saya akan bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, Bang Jamal Rahman Irot ini seorang penyair, musisi, serta fotografer yang tinggal di Bolaan Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saat ini Bang Jamal menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, yaitu KPUD di kabupaten tersebut. Ya, benar ya Bang Jamal ya? Kemudian Bang Jamal ini adalah seorang yang rajin manggung, baca puisi kemana-mana. Beliau ini lahir di Minahasa Utara, 9 Desember 1979. Ayahnya dari Gorontalo dan ibunya dari Minahasa. Pernah kuliah 4 semester di Stein, Manado, jurusan Tarbiyah tahun 1998. Selain menulis puisi, ia juga menyutradarai teater dan film. Pernah bekerja sebagai puisinya yang telah diterbitkan yaitu antara lain Exodus ke Tanah Harapan, yaitu berupa foto dan puisi, penerbit Buyat, Hari Terus Berdenyut, foto dan puisi, Banana Publisher pada tahun Morfosis, penerbit Teras Budaya 2015, Antologi Bersama Palagan Sastra, penerbit Teras Budaya 2006. Sangat ngetren dan banyak dikupas oleh beberapa ahli bahasa, yaitu yang berjudul Torotakon oleh Teras Budaya 2017. Oke, mungkin sekelumit singkat dari pengalaman dan biodata naratif. Wah, itu bukunya sudah kelihatan. Wah, saya belum punya tuh bukunya. Keren. Oke, dari penggalan biodata naratif dari Bang Jamal tadi. Oke, saya akan memandu acara ini dari inspiratif dari Bang Jamal. Pertanyaan pertama, bagaimana Bang Jamal itu bagi waktu dengan kesibukan yang seabrek-abrek ini, ditambah lagi sekarang ini jadi KPUD ya? Kira-kira bagi waktunya kira-kira bisa bagi informasi itu kepada kami yang ada di sini, Bang Jamal. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, salam rindu untuk teman-teman semua. Salam rindu untuk abang saya, Bang Remi, untuk lagi menyaksikan, kemudian Unung dan semuanya. Terima kasih Dapur Sastra Jakarta. Terima kasih untuk Jenny dan Tasya tadi yang sudah tampil membawakan puisi saya. Saya langsung menjawab saja pertanyaan dari saat ini. Memang KPU lagi menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020, itu serentak seluruh Indonesia, dan mungkin saya bisa berbagi legislatif 2019 yang lalu, korelasinya dengan eksistensi saya sebagai seorang penyair, juga seniman teater.
saya sempat beberapa kali menggunakan panggung kesenian untuk sosialisasi terkait dengan pemilihan. Saya membaca puisi, kemudian mengajak adik-adik, teman-teman, anak-anak yang ada di sekitar kampung saya untuk berkeliling baca puisi. Saya pernah menggunakan mobil pick up, kami di sini, terus saya sebagai negara, sebagai komisioner di KPU Lampung Timur, dan alhamdulillah kami mendapat prestasi terkait dengan capaian perolehan partisipasi pemilih di Kabupaten Lampung Timur itu kita mencapai 92,50%. 92,54% orang datang memilih di TPS, itu pada pemilu yang lalu. Cara kami kemudian diwawancarai oleh sejumlah media massa, bagaimana kami ketika berada di KPU, saya tetap dengan eksistensi saya sebagai seniman, pun saya ajak anak-anak seniman di sini berteater, bersosialisasi puisi dengan kesenian musikalisasi puisi dan kesenian lainnya, sehingga orang tertarik kemudian untuk membincangkan terkait dengan pemilu yang sebetulnya menjadi agenda rutinitas setiap tahun, tetapi dengan formula yang saya ternyata ini salah satu pertanyaan teman-teman wartawan bahwa apa korelasinya seniman dengan KPU atau penyelenggara pemilu. Saya sampaikan bahwa saya secara pribadi merasa ketika saya eksis dengan pekerjaan saya sebagai seniman, justru saya mendapatkan panggung. Bahkan saya pernah tampil, mungkin ada beritanya yang sempat dilansir oleh Bang Riri, saya lihat komen, saya pernah tampil musikalisasi puisi di hadapan KPU Republik Indonesia, pimpinan-pimpinan kami dari KPU Republik Indonesia dari pusat, KPU pusat itu datang ke Sulawesi nonton, saya diundang sebagai seniman yang habis ketua. Ya, dan artinya itu kita tetap dengan eksistensi sebagai seniman, tetapi sadar betul bahwa tugas sebagai penyelenggara pemilu itu kita harus fokus, dan bonusnya adalah saya tetap panggung. Saya tetap dianggap sebagai ketua KPU yang seniman, sebagai seniman yang ketua KPU. Gitu. Jadi itu tidak didikotomikan. Tetap saya mendapatkan panggung di KPU. Seperti itu. Panjang ya. Ya, ya nggak apa-apa, panjang, luar biasa sekali ya. Jadi di sini ada kontemplasi gitu ya, kontemplasi seniman. Yang saya tahu Bang Rahman ini tidak hanya seorang penyair, tapi beliau ini juga seorang pelukis, penyiar radio, penyair juga. Jadi multi talent sekali sehingga bisa mix semua. Juga seorang teater ya, mendalami teater juga, sehingga dalam menjalankan tugas kenegaraan ini yang tadinya orang nggak mau datang ke pemilihan, 92%, keren sekali itu ya, perubahan yang sangat-sangat luar biasa dan pencapaian yang sangat luar biasa. Salut saya dengan kolaborasi dari berkesenian tadi. Saya ucapkan selamat nih, pencapaian yang luar biasa Bang Jamal. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Jamal. Jangan bosan ya, soalnya waktunya 1 jam. Satu lagi pertanyaan saya. Proses kreatif. Nah, proses kreatif, sebelum proses kreatif lah ya, ada hal 3 hal yang didalami oleh Bang Jamal, bahkan lebih ya. Ada penyiar, ada pelukis, ada penyair, kemudian ada seorang
teater gitu ya, mendalami teater juga. Ini kira-kira dari 4 ini yang terkesan yang paling dikembangkan oleh Bang Jamal ini satu, kira-kira kecenderungannya kemana tuh Bang Jamal? Dan mengapa memilih itu? Silakan. Rumit juga ya menjawab. Tapi kalau saya merasa sejauh ini bahwa basis saya itu puisi. Saya merasa meskipun saya punya perspektif bahwa kita tidak bisa secara parsial, bahwa saya bisa ngapain aja, saya bisa berbuat apa saja dengan puisi. Saya bisa melukis dalam puisi, saya bisa bernyanyi dalam puisi, saya bisa bermusik dalam puisi, saya bisa berteater dalam puisi. Dalam puisi saya bisa apa saja. Adalah puisi. Namun saya orang yang berperspektif, memiliki cara pandang bahwa kesenian tidak bisa kita dikotomikan. Sebaliknya juga, kita bisa berpuisi dalam lukisan, kita dalam musik, dan sebaliknya bisa bermusik dalam lukisan atau bisa bermusik dalam fotografi. Misalnya ini saya bisa buktikan bahwa di dalam fotografi kita mengenal ada yang namanya tone color. Tone itu kan bunyi, tone color berarti nada warna, berarti warna itu ada musiknya, begitu. Itu contoh bahwa kita tidak bisa kemudian saya puisi, saya tidak wajib untuk atau tidak pusing dengan pengetahuan terkait dengan kesenian lainnya. Saya belajar tentang apa saja kita bisa dalam puisi, dan saya setiap hari berupaya untuk saya bisa puisi. Bahkan saya sebagai penyelenggara banyak diksi-diksi kan yang bisa suatu saat kemudian mungkin akan membuat kumpulan antologi puisi sendiri terkait dengan perjalanan saya menjadi penyelenggara. Namun belum sekarang karena memang di penyelenggara kita bekerja di PKPU, di peraturan KPU. Namun diksi yang saya temukan, frase metafora yang saya temukan sepanjang perjalanan saya sebagai penyelenggara, saya tabung. Itu dalam bentuk status di Facebook, itu dalam bentuk catatan-catatan kecil saya, itu saya tabung, dan kemudian setelah ini mungkin bisa ketika berkesempatan saya akan menuliskannya dalam antologi khusus. Itu. Oke. Selanjutnya Bang Jamal, tadi mengenai proses kreatifnya. Kira-kira proses kreatifnya Bang Jamal nih ketika nulis puisi itu saat-saat yang seperti gimana gitu. Kalau akan ada orang yang pengennya sepi-sepi, pengennya bernyanyi dulu. Ada lagi yang lebih unik lagi, saya punya seorang teman katanya kalau menulis puisi itu bercinta dulu gitu ya. Nah, kira-kira proses kreatif Bang Jamal ini seperti apa gitu? Boleh bagi cerita kepada kami di sini. Kalau saya tidak punya waktu khusus sih sebetulnya, itu lebih spontan, dan formulanya saya sih kan sudah punya formula ketika saya menulis puisi. Kemudian ketika saya punya ide, kemudian saya akan memasukkan ide itu dalam formula aktivitas saya, yaitu saya ada sederhana yang saya buat. Yang pertama yaitu saya melayani panggilan
intuisi. Jadi ada panggilan yang sangat halus yang bersekian detik itu muncul, itu saya menamakan itu intuisi. Saya melayani, maka Anda akan bertemu dengan hal-hal yang Anda akan bertemu dengan kemudian bisa menghasilkan karya yang hebat. Jadi bertemu itu bisa sifatnya imajinatif. Ketika saya menangkap panggilan intuisi saya secara imajinatif bisa kemudian pernah saya lihat. Itu yang saya yang saya manfaatkan ketika saya ada muncul itu saya layani, dan referensi akan datang belakangan. Wawasan yang sudah ada di alam bawah sadar itu dia akan muncul menopang ide yang kita tangkap itu. Misalnya hal-hal sederhana, ketika saya jalan, saya punya kebiasaan sekarang tiap pagi saya jalan kaki sekitar 40 sampai 45 menit. Jadi olahraga favorit saya adalah jalan pagi sekarang, dan saya biasa jalan di dekat rumah saya, ada di sekolah, saya jalan. Nah, saya menemukan membakar sekam itu adalah sisa dari buah padi yang diambil, kemudian ada sisa sekamnya. Biasanya ini dari kebiasaan dikumpul di depan sawah, kemudian itu dibakar. Nah, saya berimajinasi bahwa mereka membakar itu sekaligus membakar seluruh impiannya, supaya itu bisa kemudian muncul asap itu sebagai ketika saya menangkap fenomena yang ada di sekeliling saya. Jadi saya tidak punya waktu yang favorit untuk menulis. Saya pernah berada di sebuah kebisingan, di sebuah keramaian yang bahkan mungkin satu dua frase, satu dua metafor di situ, saya lebih spontan sih sebetulnya. Begitu. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Spontan saja puisi-puisinya menggigit banget dan sangat luar biasa. Ya, spontan. Tapi it's okay. Cara-cara yang dilakukan Bang Jamal, jalan pagi, keliling. Mungkin itu bisa dilakukan juga oleh kita semua karena itu caranya sangat mudah sekali. Barangkali ini bisa menginspirasi yang lain bagi yang susah untuk mencari inspirasi. Ternyata yang ada di depan langsung bisa jadi inspirasi, begitu ya. Satu lagi nih, ada pertanyaan lagi. Ada beberapa orang, beberapa teman dan ketika membahas buku Bang Jamal itu katanya metafornya terlalu tinggi gitu ya. Metafornya terlalu tinggi terus sehingga susah untuk dipahami oleh masyarakat. Yang memahami mungkin lebih mudah. Kalau misalnya masyarakat awam itu lebih susah. Tapi terlepas dari itu semua, kata Sapardi, ya saya mau nulis puisi, nulis aja. Kalau pandangan Bang Jamal sendiri gitu ya tentang ini semua gitu, pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Kalau misalnya yang kita tulis itu ternyata sulit untuk dipahami orang awam dan hanya bisa dipahami oleh penulis-penulis saja, dan itu pun tidak semua penulis bisa memahami itu juga karena metafor yang terlalu tinggi dan sangat wah gitu loh ya. Menurut Bang Jamal sendiri itu seperti gimana? Tanggapan Bang Jamal gitu dengan bagi saya pengalaman diri itu adalah menemukan
orisinil, ya. Dan itu menemukannya itu tidak serta merta, tidak sehari 2 hari. Kita berdialektika, kita berproses dengan bahasa kita sendiri, gaya ungkap kita sendiri, kemudian satu saat kita akan menemukan. Saya awal-awal juga apa ya istilahnya merasa bahwa bahasa itu tidak asli, tidak orisinal, itu bukan saya. Sering kali saya di awal-awal banyak kali saya merasa bahwa ketika saya selesai membuat sebuah ulang, loh ini rasanya bukan Jamal, bukan gaya, bukan bahasa dari hati, bukan bahasa yang spesial, yang khusus, yang khas. Melakukan penghayatan terhadap sebuah proses kreatif itu. Nah, itu kemudian saya rasa saya mulai menemukan gaya bahasa saya, dan saya selalu berupaya untuk jujur menuliskan apa yang ingin saya tulis. Artinya jujur di sini tentunya kita tulis tapi saya tidak mau orang melihat di situ ada air mata misalnya. Artinya jujur dalam versi saya adalah jujur yang tidak merengek, jujur yang tidak cengeng gitu. Ketika saya menulis tentang kesedihan, begitu juga ketika saya menulis tentang keriangan, saya tidak ingin orang lihat saya cengengesan, tapi saya menulis itu dengan jujur saja. Nah, kemudian dengan formula seperti itu kita akan menemukan bahasa atau diksi yang paling pas. Misalnya, apakah kita hal-hal yang sederhana, penerjemahnya menelpon saya, dia tanya kata setelah itu mau dipakai, saya bilang terserah kamu aja. Dia kan tanya, dia penerjemah, dia tanya, saya ada kata di situ setelah. Nah, setelah itu kan bisa kemudian dia menerjemahkan itu after atau until gitu ya. Saya bilang terserah, kamu mau terjemahkan apa saja, yang pasti saya tulis, saya menggunakan kata itu, kata setelah bukan sesudah. Itu saya bahwa kita spontan menulis itu, dan kemudian cita rasa itu sudah adalah pilihan kata yang paling jujur, ya sudah itu aja begitu, kuncinya di situ. Oke. Itu dulu. Jadi kejujuran menulis penting itu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap masih bisa terdengar dan walaupun agak terputus-putus sedikit, informasinya sangat luar biasa, menarik sekali. Sehingga saya jadi larut dan jadi ingin nanya-nanya terus. Waktu masih ada, Bang Jamal, masih boleh tanya. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ya Allah, ini sinyalnya. Terus mohon maaf apabila oke lah. Tapi di sana suara saya kedengeran, Bang Jamal? Bagus, lancar, jelas. Lancar ya? Tapi suara Bang Jamal di sini agak putus-putus. Oke lah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bang Jamal, sekarang ini kan juga ngetren tentang merawat kebudayaan lokal. Nah, sebagai seorang seniman, Bang Jamal ini tentu punya kewajiban itu juga kan, merawat kebudayaan lokal. Kira-kira kalau Bang Jamal sendiri gitu, ada tidak program tersebut
kebudayaan lokal. Dan kalau itu memang ada, kira-kira seperti apa gitu Bang? Silakan. Ya, baik. Base pertama basis saya itu lebih ke puisi, meskipun saya juga eksis, saya juga aktif untuk kesenian lainnya dan juga untuk gerakan literasi di lokal sini ya. Yang pertama, ketika saya membuat buku dengan judul Torotakon, ya, Torotakon ini kosakata yang sudah hampir digunakan lagi. Kata Torotakon itu sudah tidak digunakan lagi di keseharian. Yang arti menurut istilahnya itu muda atau generasi. Torotakon itu artinya pergi ke tempat yang tinggi. Itu artinya pergi ke tempat yang tinggi. Nah, sangat luar biasa dan sangat inspiratif, sangat filosofis. Pergi ke tempat yang tinggi bisa berarti kita memperjuangkan harapan kita, itu artinya dari Torotakon menurut istilah. Itu contoh. Kemudian saya membuat Rumah Sastra Boltim, mungkin pernah saya posting di Dapur Sastra Jakarta, foto-foto yang saya dokumentasi kegiatan literasi di Rumah Sastra Boltim yang saya buat, meskipun hari ini memang agak untuk menjalankan itu karena kesibukan di KPU, namun ada beberapa teman yang masih aktif di gerakan literasi khususnya. Tapi kalau bisa dibilang itu sebagai saya terhadap di lokal sini, ya itu adalah upaya saya. Itu salah satu ikhtiar saya, yaitu membangun Rumah Sastra Boltim. Saya juga punya proyeksi itu akan menjadi tempat yang saya istilahkan living art ya, living art. Mungkin orang di Taman Budaya mungkin jadi mungkin ngerti ya, bisa menjelaskan panjang lebar terkait semacam satu kawasan kebudayaan, karena tim ini juga ada di namanya Desa Buyut ini. Buku saya yang pertama itu tentang Buyat, dan yang kedua tinggal sekarang di Desa Buyat. Desa Buyut ini gerbang dari Bolangan Timur dan juga gerbang dari Bolangan Raya. Ada lima kabupaten yang ada di sini. Pintu gerbang untuk masuk ke sini itu lewat Desa Buyat. Saya memiliki budaya dalam pengertian yang luas. Kita di sini akan saya bercita-cita untuk membuat museum dan bisa wujud museum literasi. Nah, di sini saya pernah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Boltim, kebetulan baru. Mbak Risa? Ya, kedengaran. Silakan, lanjut. Dinas Perpustakaan Daerah, dan saya tanyakan, perpustakaan daerah Timur memiliki dinas perpustakaan itu dia nomenklaturnya dinas perpustakaan dan kearsipan. Kepada dinas apa mengkoleksi atau mengarsip karya-karya literasi dari anak-anak Boltim, karya-karya literasi penulis-penulis ada di Boltim.
kan membawahi dinas perpustakaan dan dinas Nah ternyata tidak, mereka dinas perpustakaan dan dinas kearsipan daerah tidak koleksi. Karya saya tentang Boltim itu ada beberapa buku, itu tidak ada di dinas perpustakaan. Bahkan saya berniat untuk saya bikin arak-arakan, saya bawa bikin arak-arakan, terus kita buku-buku yang ditulis oleh anak Boltim dan kita bawa ke dinas perpustakaan untuk diarsipkan di sana. Karena saya bilang ke kepala dinas, Pak, nanti 50-60 tahun kemudian anak-anak cucu saya itu akan menemukan buku saya itu di dalam lumpur. Kalau Bapak tidak, tapi tidak apa-apa, Pak. Buku kami ini diterbitkan oleh penerbit tahu bahwa Bang Remi perpustakaan nasional meskipun tidak diarsipkan di perpustakaan daerah, ini saya sebetulnya pukulan besar bagi dinas perpustakaan daerah kearsipan. Tidak ada beberapa antologi bersama yang saya dorong untuk ditulis oleh teman-teman saya yang ada di Boltim. Mereka sudah membuat beberapa antologi puisi. Itu tidak ada itikat atau tidak ada upaya proaktif dari untuk mengkoleksi buku-buku kami. Kami sendiri yang berinisiatif datang, meskipun tidak bukan datang untuk merengek kepada. Saya ingin menjelaskan bahwa ini tanggung jawab kita bersama terkait dengan kekayaan literasi. Bahwa kita sekarang kami hari ini di Boltim digencar terkait dengan gerakan literasi, tetapi lebih ke inisiatif dari kelompok-kelompok kecil. Saya belum melihat itu didorong oleh institusi. Saya belum melihat gerakan ini didorong oleh pemerintah, instansi pemerintah gitu ya. Padahal mereka punya fasilitas, mereka punya mobile library, punya perpustakaan mobile, punya mobil yang bagus, mereka punya kantor yang bagus, tetapi sampai hari ini gerakan literasi atau menyambut, jangankan mendorong, menyambut gerakan literasi yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil. Tapi saya bilang dengan kami di sini menjawab pertanyaan Pak Risa tadi, bagaimana kami melestarikan kebudayaan sementara literasi saja, dokumentasi maupun kearifan dari karya-karya yang ada di Boltim ini tidak belum menjadi prioritas dari instansi yang harusnya menangani hal ini. Saya pernah melakukan gerakan kita ngamen puisi, kita ngamen literasi, kita gelar buku. Ini sebetulnya kan gerakan-gerakan sifatnya provokatif yang saya lakukan dalam tanda kutip untuk merangsang lebih ke menantang lembaga atau institusi-institusi yang harus bertanggung jawab untuk hal ini. Ya, aduh, rasanya luar biasa sekali. Jadi apa sih namanya, dukungan dari pihak pemerintah setempat ataupun daerah itu berarti sangat-sangat kurang ya, sangat minim sekali ya. Jangankan dukungan, tupoksi saja mereka, tugas pokok saja mereka itu menurut saya itu belum maksimal. Misalnya mobil itu lebih banyak parkir, perpustakaan rupiah itu
itu lebih banyak parkir, dan itu bukan cuma saya yang mengamati, teman-teman kami yang bergerak di kelompok-kelompok literasi kan bertumbuh di Bolti ini. Kelompok-kelompok literasi dengan nama-nama komunitas masing-masing itu mulai bertumbuh sekitar komunitas yang aktif hari ini. Itu mereka amati, wah itu mobil perpustakaan keliling itu kalau diserahkan kepada kami dinas perpustakaan, gitu. Itu contoh yang sangat real yang terjadi hari ini. Berarti selama ini untuk menghidupkan literasi itu baru pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok kecil aja ya, untuk apa sih namanya, supaya literasi di sana itu tergerak semua sehingga bisa merawat kedaerahan dan semuanya lah gitu ya. Akhirnya walaupun tanpa dukungan ya bahkan teman-teman lebih semangat. Saya sekitar lalu menghadiri sebuah diskusi di kelompok literasi yang ada di sebuah desa yang jauh dari ibu kota kabupaten. Saya datang, mereka membuat perpustakaan itu di kebun, karena banyak orang-orang anak-anak yang ada di sekitar perkebunan itu, mereka membuat perpustakaan yang diinisiasi oleh mereka sendiri. Mereka membangun jaringan donasi buku itu mereka buat. Saya juga ada menyumbang beberapa buku di situ. Nah, saya hadir dan saya lihat bahwa memang mereka lebih bersemangat, malah lebih pemerintah, mereka lebih semangat. Artinya satu saat kemudian kita akan maksudnya komunitas independen akan semakin kuat, dan hingga nanti lembaga atau institusi-institusi yang harusnya bertanggung jawab terhadap kita, biar saja kita yang bertarung hari ini, kita yang berjuang, dan insya Allah ini bernilai kebaikan. Luar biasa sekali Bang Jamal, ya Allah, luar biasa sepak terjangnya di dunia literasi ya. Saya harap mungkin dengan jabatan baru ini lebih bisa mempengaruhi dunia kesenian sehingga orang-orang lebih sadar terhadap literasi dan seterusnya. Terakhir Bang Jamal, satu kira-kira pesan apa yang hendak Bang Jamal sampaikan kepada generasi penerus, pada penulis-penulis pemula, supaya mereka itu tetap istiqomah, tetap eksis, tetap bersemangat menulis dalam keadaan apapun, menulis terus-menerus, karena menulis itu kan memang tidak tidak sekarang nulis setahun baru nulis lagi, kan tidak seperti itu ya. Kira-kira pesan apa yang ingin dan hendak Bang Jamal sampaikan penulis-penulis pemula? Silakan. Baik, hebat menulis, kemudian mempertemukan saya dengan hal-hal yang hebat. Menulis kemudian membawa yang sebelumnya belum pernah saya bayangkan. 2012 saya diutus atau dikirim saya, namanya Bang Iverdi Sontinu, dia juga adalah tahun 2012 itu saya belum pede ya untuk hadir di forum-forum sastra nasional. Kemudian saya ikut namanya Kongres Sastra Jakarta yang diadakan oleh Balai Sastra. Itu rada
itu yang diundang Bang Ivo sebetulnya. Namun saya diberi kesempatan untuk menghadiri acara Kongres Sastra Jakarta itu yang diadakan oleh Bang. Nah, itu awal saya forum nasional, forum sastra nasional, dan saya terkagum-kagum. Nah, itu karena saya punya modal, yaitu karya yang saya buat dari tahun 2006 yang tadi dibacakan oleh Mbak Rini, tulis buku dari tahun 2006, kemudian 2007, kemudian 2009 ada buku saya. Nah, sehingga 2012 meskipun saya belum pede untuk berada di forum nasional, namun oleh Bang Ivo saya diberi kesempatan lainnya tampil di panggung-panggung besar. Selain menulis, saya juga punya kemampuan untuk membaca puisi, untuk teater juga. Akhirnya saya tampil. Bahkan saya pernah istilahnya saya pernah membaca puisi di pinggiran, di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, dan saya pernah membaca puisi di hotel-hotel mewah, hotel berbintang. Saya pernah membaca puisi di Mega Mall, di Manado Town Square, di Manado, di pusat keramaian. Saya pernah dibayar 10.000 rupiah, dan saya pernah baca puisi, saya pernah dibayar 10 juta rupiah. Nah, ini belum pernah saya bayangkan membaca puisi selama 2 jam. Itu Jane Anastasia, itu Jane saksinya. Saya baca puisi di Mega Mall, Bang Iver juga tahu, dengan kelompok yang kita buat, kita dibayar 10 juta rupiah baca puisi itu. Maksudnya tahu itu sangat hari ini itu barang nggak apresiasi semacam itu, meskipun kita tidak mengukur dari besar nasional, tapi maksudnya itu keterkejutan yang saya alami, bahwa puisi itu dahsyat, menulis dan membaca puisi itu efeknya dahsyat. Bahkan saya pernah dikirim ke daerah terluar, di Natuna, di Kepulauan Riau. Itu saya tidak pernah membayangkan saya bisa tiba di sana. Itu gara-gara menulis dan membaca, menulis puisi. Saya ikut namanya program Sastrawan Berkarya. Itu bersama saya seangkatan untuk pengiriman sastrawan berkarya oleh Kementerian Pendidikan, oleh Badan Bahasa Nasional itu saya seangkatan dengan Mbak Fani Jonathan Poik. Mbak Fani Poik. Saya seangkatan, beliau dikirim ke Ternate kalau nggak salah, dan saya dikirim ke Kepulauan Riau. Setelah itu kami kemudian dan kami diundang untuk menjadi pembicara di MUNSI, di Musyawarah Nasional Sastrawan yang diadakan di Ancol. Itu forum saya kemudian bisa tampil di sana. Kemudian saya dengan menulis dan mendalami puisi, saya merasa saya menemukan banyak hal-hal hebat, meskipun saya tidak punya basic terkait dengan sastra, tetapi saya belajar sastra. Saya program studi, saya rektornya, saya dekat, saya mahasiswa. Ya begitu. Luar biasa sekali Bang Jamal, ya Allah. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa. Ucapan selamat, ucapan dukungan dari teman-teman yang ikut hadir siaran langsung pada hari ini. Terima kasih pula Bang Jamal sudah hadir di sini, memberikan informasi yang cukup menarik, yang cukup inspiratif bagi kita semua. Terima kasih waktunya. Waktu kita sudah habis, ternyata tahu-tahu sudah 1 jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol di sini.
Oke, terima kasih banyak Bang Jamal. Teruslah menginspirasi dan teruslah berbuat baik untuk sesama dan literasi bangsa kita ini. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang ada ikut siaran pada hari ini. Mbak Yovita, Emi, Bang Riri, Mbak Nunung, Jauja, siapa lagi? Mbak Veronica, Riri Anggraini, Romi Sastra, dan semuanya. Wah, Kaos Dapur Sastra Jakarta juga ada di sana. Oke, Bang Jamal menutup acara mungkin mau baca puisi dulu ya? Sebelum kita tutup? Boleh, halo? Ya. Oke, silakan. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, Bang Jamal akan menutup dengan satu pembacaan puisi yang boleh kita simak. Pakai alat musik gitar apa enggak? Enggak, lagi gitarnya di jauh. Saya baca ya. Langsung ya. Oke, langsung. Oke, langsung silakan. Langsung saja. Bait-bait hilang. Diamu mencari bait-bait hilang dari peta cahaya. Barangkali baru sampai ke kerak samudra. Tapi perjalanan selalu menautkan cerita. Irama langkahmu, walau seringkih kepakan sayap-sayap senja, tetap saja percaya. Waktu seperti mosaik, memisah sekaligus merekatkan sejarah. Teruslah mencari sampai ke kerak benua, menembus mantel hingga lepuh seluruh kenangan. Dan mimpi-mimpi bisa saja lenyap di dalam. Kekalahan memang mesti direlakan, seperti daun suatu ketika lepas dari gitarmu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jamal. Demikian saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kesediaannya hadir di live di Dapur Sastra Jakarta. Oke, terima kasih. Saya akan putus ya. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak hilang? Oke. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Demikian tadi bincang sastra kita dengan Bang Jamal Rahman. Saya selaku pemandu acara atau pembawa acara yang kita saksikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sastra, salam bahagia bincang sastra yang akan datang. Wabarakatuh.